Halo, selamat pagi di channel saya, channel yang tidak bermutu ini. Sebelum menonton video bagaimana saya memeras ampas tahu, saya mohon sebelumnya untuk tidak subscribe dan tidak men-share video ini, apalagi memberi komen atau like. Mohon dislike saja. Oke, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memeras ampas tahu dengan mesin cuci. Lebih tepatnya pengering pada mesin cuci. Berikut caranya. Yang pertama kita perlukan adalah seperti kain berbentuk seperti sarung guling. Ini sudah saya buat. Jadi seperti ini. Ini panjangnya 2 meter dan dia saya buat seperti pipa. Jadi nanti ampas tahunya akan dimasukkan ke dalam kain ini. Ikat jangan terlalu kencang karena nanti agar mudah dibuka kembali. Jadi ini adalah seperti sosis ampas tahu yang sudah dimasukkan ke dalam kain yang panjang. Bisa juga pakai sarung guling. Untuk mesin cuci ini berkapasitas 8 kg. Jadi kenapa saya taruh di dalam kain yang kecil? Supaya maksimum tidak merusak dari mesin cuci ini. Mungkin kalau Bapak Ibu pakai sarung guling, Bapak Ibu harus kira-kira berapa kilogram sehingga sesuai dengan kapasitas mesin cuci yang Bapak Ibu miliki. Untuk posisi menaruhnya harus melingkar ya. Jadi ini sama seperti kalau kita mengeringkan baju dalam mesin cuci. Apabila balance beratnya, dia langsung berputar dengan baik. Dan apabila itu tidak balance, itu akan menyebabkan bunyi geruduk-geruduk. Nah, dengan bentuk melingkar seperti ini langsung bisa dikeringkan. Sekarang kita langsung mengeringkannya. Kita pilih mode mengeringkan dengan durasi waktu yang paling lama supaya airnya benar-benar kering. Oke, sekarang kita mulai dan kita tunggu bagaimana hasilnya nanti. Dan ini hasilnya. Tada!
Jadi kalau Bapak Ibu membeli ampas tahu dalam online, di situ akan ditulis ampas tahu basah dan hangat. Itu artinya si penjual tidak memprosesnya. Ampas tahu yang basah dengan kandungan air yang banyak itu menyebabkan ampas tahu akan segera busuk karena banyaknya kandungan bakteri di dalam air. Jadi sebaiknya dikeringkan seperti ini akan bertahan jauh lebih lama. Dan kenapa juga saya mengeringkan ampas tahu ini? Karena proses berikutnya adalah saya akan menambahkan air, yaitu proses fermentasi dengan prebiotiknya dari M4 dan makanan bakteri probiotik, yaitu gula. Kali ini saya menggunakan molase. Kalau Bapak Ibu tidak punya molase, Bapak Ibu juga bisa menggunakan gula pasir yang dicairkan atau gula merah, karena makanan dari bakteri probiotik untuk proses fermentasi adalah gula. Kalau Bapak Ibu mau tahu bagaimana proses saya membuat fermentasinya, silahkan ikuti terus video ini. Jangan di skip dan ingat satu, jangan di subscribe. Untuk komposisi fermentasi yang akan saya buat adalah menggunakan setengah karung ampas tahu yang sudah kering. Dari setengah karung ampas tahu, karena saya tidak punya ember yang besar, jadi saya membaginya dua. Yang kita butuhkan adalah 2 liter air yang ada di dalam ember ini. Air yang digunakan sebaiknya adalah air yang bersih, air yang jernih. Kalau di rumah punya stok penyimpanan air untuk minum, pakailah air itu. Jangan menggunakan air PDAM karena banyak mengandung klorin dan bahan-bahan kimia lainnya seperti kaporit. Itu akan membuat bakteri probiotiknya mati. Jadi sebaiknya gunakan air yang baik. Dari 2 liter air yang saya pakai ini, maka komposisi yang akan saya gunakan adalah 4 tutup botol probiotik EM4. 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk makanan yang akan dimakan oleh bakteri ini adalah gula. Oleh sebab itu saya menggunakan molase dari tebu. Komposisinya pun sama. Untuk 2 liter air dengan 4 tutup botol EM4, kita akan menggunakan 4 tutup botol molase cair ini. Kalau di sana di tempat Bapak Ibu tidak punya molase, bisa digantikan dengan sesuatu yang manis seperti gula pasir atau gula merah. Tapi untuk komposisi gula pasir dan gula merah saya belum tahu karena saya belum pernah mencobanya. Setelah tercampur, maka kita perlu mengaduknya. Itu sebabnya ampas tahu yang akan digunakan harus dalam keadaan sudah kering, kita peras. Karena kita akan menambahkan 2 liter cairan yang akan memfermentasinya. Setelah proses pencampuran molase dan E4 ke dalam ampas tahu ini, ampas tahu siap untuk difermentasikan. Dalam waktu 1 kali 24 jam fermentasi akan terjadi. Dan untuk penyimpanannya, nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara menyimpan ampas tahu ini agar awet bahkan sampai 1 tahun.
Jadi setelah ampas tahu ini sempurna tercampur, untuk penyimpanannya yang kita butuhkan adalah sebuah wadah. Kali ini saya pakai ember, bisa pakai ember cat atau pakai ember seperti yang saya pakai, dan jangan memakai ember bekas cat yang berbahan metal atau kaleng, karena proses oksidasi dalam metal, dalam bahan besi akan menyebabkan proses ini menjadi tidak sempurna karena adanya oksidasi antara air, gula, dan bahan dari logam. Maka oleh sebab itu sebaiknya menggunakan bahan plastik. Dan ini adalah ampas tahu yang sudah dicampur dengan molase dan bakteri EM4. Seperti yang sudah saya bilang di awal, saya akan tunjukkan bagaimana cara menyimpannya agar ampas tahu ini tahan dalam waktu tapi 1 tahun. Caranya adalah ampas tahu ini gembur. Ini seperti gembur. Kita tidak boleh menyimpan dalam keadaan seperti ini, tetapi harus kita padatkan. Seperti ini. Ini ampas tahu padat yang tidak ada rongga di tengahnya. Karena rongga atau udara yang terjebak di dalam ampas tahu ini, itulah yang menyebabkan busuk. Karena kita tahu udara yang ada di sekitar kita ini, kalau kita lihat dengan mikroskop, akan banyak mengandung bakteri. Jadi untuk menghindari pembusukan, kita harus mampatkan ini, press, agar tidak ada rongga di dalamnya. Nah, setelah ampas tahu padat, kita harus tutup ini dengan baik. Jadi, kita tidak bisa langsung tutup embernya seperti ini. Karena ketika kita tutup ember seperti ini, ada udara di dalam rongga ember ini. Udara tersebutlah yang mengakibatkan ampas tahu ini cepat busuk. Saya pernah melakukan itu. Jadi akan busuk dimulai dari lapisan paling atas. Lapisan paling atas akan berubah warna dan mengeluarkan aroma yang tidak baik. Apabila saya diamkan saja, maka akan tumbuh fungi-fungi atau jamur-jamur di atas permukaannya. Jadi kalau saya mau memakainya, saya harus membuang bagian atasnya mulai dari 1 sampai 5 cm berwarna lebih gelap. Setelah bagian atas yang busuk saya buang, baru saya pakai yang bagian bawah. Itu cukup membuang banyak stok kita. Jadi untuk menyimpannya, kita harus tutup ini dengan plastik. Begini cara saya menyimpannya. Nah, dengan cara penyimpanan seperti ini, tidak ada lagi udara sama sekali yang menyentuh ke permukaan ampas tahu yang sudah kita fermentasi. Ampas tahu ini mampu bertahan selama 1 tahun. Jadi, kalau suatu saat kita butuhkan, kita angkat plastik ini beserta airnya, kita ambil bagian atasnya, setelah itu kita kembalikan tutup dengan cara seperti ini.
Jadi, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan langsung kepada saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon untuk tidak men-share dan mohon untuk tidak memberikan like. Kalau dislike, boleh.